adalah orang-orang pemenang. Dan kami percaya Tuhan Yesus di pihak kami. Iblis dikalahkan, kami berkemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Dan kami percaya Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya di hati kami. Sehingga kami yang hadir malam ini, kami datang mungkin dengan beban berat, tapi kami pulang keluar dari ruangan ini hidup berkemenangan, dan kami bisa membagikan berkat-berkat Tuhan, kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan bagi sesama kami, sehingga kami disebut menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari berfirmanlah, kami siap mendengar, merenungkan, sekaligus melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengar, renungkan dan lakukan firman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, malam ini kita seperti yang tadi dikatakan WL, kita lebih dari pemenang. Jadi Elsade memang lebih dari pemenang, dan momennya masih di momennya hari kemerdekaan. Jadi kita yang hadir malam ini, saya percaya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan Kristus. Amin. Dikatakan firman Tuhan seperti yang saya katakan waktu di tanggal 17 Agustus. Firman Tuhan berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi di mana anak-anak Tuhan berada, di situ ada kemerdekaan. Amin. Ya, karena setiap anak-anak Tuhan percaya Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan mengikut Yesus, mereka adalah dipimpin oleh Roh Allah. Dan orang yang dipimpin Roh Allah adalah orang-orang yang merdeka. Kalau mungkin di luar sana banyak orang-orang yang belum merdeka, tapi kita bersyukur kita dimerdekakan oleh Kristus. Oleh sebab itu, tunjukkan rasa syukur kita dengan kita menunjukkan sikap mengasihi Tuhan. Seperti pujian tadi dikatakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Engkau Yesus. Yang tahu siapa? Apakah kita yang tahu atau orang lain? No, Tuhan yang tahu. Maka dikatakan, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Jadi kita tidak bisa berpura-pura dengan Tuhan. Tuhan tahu isi hati kita. Saat ini kita duduk di sini pun Tuhan tahu apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak. Tuhan tahu juga apakah hati kita ada di sini atau tidak. Dan satu firman Tuhan berkata, dikatakan oleh firman Tuhan, bangsa ini memang memuliakan aku dengan mulutnya, tetapi hatinya jauh dari aku. Maka Tuhan katakan, percuma mereka beribadah. Itu berarti orang-orang yang tidak tahu mengasihi Tuhan. Tapi kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, sehingga kita berani mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mengapa kita mengasihi Tuhan? Sebenarnya jawabannya simpel, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Tapi kalau prakteknya kepada sesama bukan seperti itu. Mengapa engkau mengasihi aku? Kalau kata sesama buat kita tidak bisa jawab begini, karena engkau mengasihi aku. No. Tapi karena Tuhan mengasihi aku. Mengapa engkau memaafkan aku? Ya karena Tuhan memaafkan aku. Mengapa engkau mengampuni aku? Kata sesama, karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni aku. Loh, aku begitu banyak pelanggaran, banyak kelemahan, banyak kesalahanku, tapi kenapa engkau memaklumi aku? Karena Tuhan lebih dahulu memaklumi aku. Amin. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa memaklumi orang lain, berarti kita meminta Tuhan menutup hati buat kita supaya Tuhan tidak memaklumi kita. Kalau Tuhan tidak memaklumi kita, celaka 12 pas. Jadi bersyukurlah karena Tuhan memaklumi kita. Maka malam ini kita yang dimaklumi Tuhan ini ditebus dengan darahnya, diberikan kita kemenangan yang sejati, yaitu kepastian surga. Maka kita yang hadir malam ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Ya, temanya malam ini adalah lebih dari pemenang. Gimana kalau kita uji coba? Salam El Shaddai. Salam El Shaddai. Yes, El Shaddai lebih dari pemenang. Amin. Jadi bukan hanya El Shaddai yang lebih dari pemenang, tapi seluruh umat Tuhan adalah lebih dari pemenang. Karena seluruh umat Tuhan adalah umatnya El Shaddai. Karena El Shaddai adalah Allah Maha
kuasa. Siapa yang maha kuasa? Yesus. Jadi kita semua adalah lebih dari pemenang. Kita buka firman Tuhan. Di Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Sudah ketemu semua? Kita buka Roma 8 ayat 37. Untuk menghormati, menghargai firman Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita baca satu ayat yang singkat ini bersama-sama, tetapi maknanya amat dalam sekali firman ini. Roma 8 ayat 37. Sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang benar oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tiga minggu berturut-turut firman Tuhan yang kita dengar adalah hidup yang bermakna. Hidup yang bermakna pertama adalah menemukan yang hilang. Dan yang kedua adalah yang pertama adalah mencari yang hilang, yang kedua adalah menemukan yang hilang. Itu hidup yang bermakna. Hidup yang bermakna yang ketiga adalah dimerdekakan oleh Kristus. Jadi kalau hidup kita tidak merdeka, tidak bermakna. Nah, siapa orang-orang yang hidupnya bermakna? Yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Jadi kalau selama 3 minggu ini kita selidik kembali diri kita, evaluasi kembali, hidupmu sudah bermakna belum? Kalau sudah bermakna berarti Anda dipersiapkan untuk lebih dari pemenang. Amin. Jadi firman Tuhan itu betul-betul sebenarnya saling berhubungan. Dikatakan di Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu, apakah itu yang dimaksud semuanya itu? Coba kita selidiki apa yang dimaksud firman ini. Tetapi dalam semuanya itu, kalau ada kata semuanya itu berarti yang sudah berlalu sebelumnya berarti. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dikatakan tetapi dalam semuanya itu. Yang itu yang mana yang itu? Kita coba lihat, kita gali firman ini mulai dari ayat 31. Roma 8 ayat 31 dengan judul perikop keyakinan iman. Dikatakan apa? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Tadi ada kata itu, ini juga ada kata itu. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi, mengapa kita bisa lebih dari pemenang? Karena memang Allah di pihak kita. Seandainya Allah tidak ada di pihak kita, jangan berharap bisa jadi pemenang. Amin. Ada beberapa di antara kita yang sudah mengalami pengalaman yang mungkin unik dan sangat sulit dimengerti mungkin. Tadi malam saya ngobrol dengan salah seorang anak kekasihku, anak kekasih Tuhan juga tentunya. Tanpa sadar dia bersaksi ke saya mengatakan, iya Bu, ya benar yang Ibu katakan. Kalau ditampar pipi kiri, kasih lagi pipi kanan. Nek saya di zaman dulu Ibunda ditampar pipi kiri, saya tampar dua-duanya, pipi kiri dan pipi kanannya. Tapi ketika saya mencoba mempraktekkan firman Tuhan, ditampar pipi kiri, saya diam saja. Ternyata Tuhan menjadi pembela yang saya tidak kira-kira. Tuhan sediakan pembelaan yang luar biasa. Tuhan pakai orang lain jadi berkat buat saya. Amin. Itu kalau Tuhan di pihak kita. Jadi perjuangan kita adalah bagaimana caranya supaya Tuhan ada di pihak kita. Boleh manusia berpihak kepada musuh, tidak masalah. Sepertinya kita tidak punya teman, semuanya berpihak kepada musuh, no problem. Yang penting Allah di pihak kita. Kita tidak akan menang saja, tetapi akan lebih dari pemenang. Amin. Dan firman Tuhan berkata, lebih dari yang kau pikirkan, itu yang kau sediakan bagimu.
kalau kita berpikir, ya cukup makan minum saja, Tuhan Yesus sudah ucap syukur, punya tempat tinggal. Tapi kata Tuhan, apa sih yang enggak buat kamu? Amin. Karena engkau anak kekasihku, engkau taat dan setia kepadaku, kau rajin beribadah. Masakan cuma berkatmu makan, minum, tempat tinggal? No. Lebih dari yang kamu pikirkan, itu yang kusediakan bagimu. Katakan amin. Amin. Yang mengatakan amin berarti siap-siap. Siap-siap apa ini? Yang juga belum mengaminkan, nanti akan mengaminkan, juga akan menerima berkat yang luar biasa. Amin. Ya, kita bicara tentang lebih dari pemenang. Pemenang artinya juara. Mengapa bisa jadi juara? Karena tidak bisa ditandingi. Mungkin pesertanya ada 10 atau 100 orang, tapi sang juara hanya satu. Kenapa dia juara? Karena dia tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Dikatakan di Roma 8 tadi ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada yang bisa melawan. Tidak akan ada yang bisa menyaingi kita, karena Allah ada di pihak kita. Itu yang menyebabkan maka setiap umat Tuhan menjadi pemenang di dalam Tuhan. Mengapa kita jadi pemenang? Ayat 8 Roma 8 ayat 32 dikatakan, Roma 8 ayat 32 dikatakan di Roma 8 ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Dikatakan di sini, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Bapa yang tidak menyayangkan Yesus sebagai korban atas dosa kita. Inilah yang menyebabkan kita bisa jadi pemenang. Mengapa kita jadi pemenang? Karena pengorbanan Yesus membuat kita menang. Amin. Jadi kalau kita mungkin berpikir tentang pemenang ini, seakan-akan kita masuk di dalam satu pertandingan. Tapi saya mau arahkan hati dan pikiran kita bukan kepada pertandingan-pertandingan yang lahiriah, tetapi saya arahkan hati pikiran kita kepada keadaan kita sebelumnya. Keadaan kita sebelumnya dikatakan di Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua manusia sudah jatuh dalam dosa, alias semua manusia sudah melakukan dosa dan hilang kemuliaan. Artinya di masa lalu kita adalah orang yang kalah, mengalami kekalahan. Semua manusia mengalami kekalahan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kalah. Kenapa? Jatuh dalam dosa. Sehingga Yesus harus mati buat kita supaya kita dimenangkan kembali. Diangkat dari lumpur dosa supaya jadi pemenang. Jadi kalau ada pertanyaan mengapa kita menang, karena Yesus mau berkorban buat kita. Amin. Yang kedua, mengapa kita menang? Di ayat 34 dikatakan di Roma 8 ayat 34, salah seorang baca. Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang telah menjadi pembela dosa. Iya. Jadi mengapa kita menang? Karena Yesus bukan hanya mau mati buat kita, tetapi Yesus pembela bagi kita, maka kita menang. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kalau engkau mendapatkan sesuatu atau kau memenangkan sesuatu, jangan pernah berkata karena si anulah maka aku menang. Jangan pernah berkata karena kekuatanku lah maka aku bisa. Jangan pernah mengatakan karena aku bekerja keras maka aku kaya. Jangan pernah mengatakan oh karena si anu menolong aku maka aku sekarang bisa hidup. Satu-satunya yang jadi alasan kenapa kita masih ada sampai sekarang, kenapa kita diberkati, kenapa ada masalah kita bisa
mungkin tak terpikirkan oleh kita. Mungkin dia pakai orang di sebelah kita, dia pakai teman, dia pakai saudara, dia pakai mungkin sahabat, dia pakai orang yang tidak kita kenal. Seperti perumpamaan seorang Samaria yang murah hati. Dia menolong orang yang dia tidak kenal. Nah, mungkin orang itu sebelumnya sudah berdoa, Tuhan engkau jadi pembelaku. Sehingga apa? Tuhan kasih pembelaan. Muncul orang Samaria yang murah hati menolong. Jadi kita pun, mengapa kita bisa menang? Karena Yesus pembela bagi kita, maka kita menjadi menang. Yang ketiga, mengapa kita menang? Di ayat 35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ya, ini bentuknya pertanyaan. Dikatakan, siapakah? Adakah yang bisa memisahkan kita dari Kristus? Apakah ketika engkau mengalami penindasan lalu engkau berkata, aduh aku tidak tahan Tuhan Yesus, maaf, selamat tinggal Tuhan Yesus, aku mau ganti KTP, namaku bukan lagi Yohanes ini atau Matius ini, tetapi menjadi M di depannya. Aku tidak kuat dengan penindasan ini. Apakah begitu? Sehingga kita terpisah dari Kristus? Atau ketika kita mengalami penganiayaan? Atau mungkin kelaparan? Kelaparan dalam arti apa? Udah bekerja, isi kantongnya segitu terus, bahkan berkurang. Kok secara materi, secara finansial kok sepertinya tidak ada kemajuan? Ngapain ikut Yesus? Apakah seperti itu? Akhirnya kita terpisah dari Yesus. Atau mungkin ketelanjangan, atau mungkin kekurangan, atau bahaya, atau pedang. Apakah itu bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak. Kalau itu bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, berarti kita benar-benar orang yang munafik di hadapan Tuhan ketika mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku. Kata Tuhan, aku sudah lihat. Ketika engkau diberkati memang engkau sukacita, tapi ketika kantongmu kosong, engkau langsung mengeluh dan bersungut-sungut mengatakan, Tuhan tidak adil. Tapi ketika berkat datang baru kau katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Ketika suamimu bertingkah langsung kau bilang, Tuhan Yesus enggak baik. Ketika kantongmu kosong kau katakan, Tuhan Yesus kurang baik. Tapi ketika kau mengatakan Yesus baik dalam segala halnya, amin. Itu berarti sungguh engkau tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Jadi mengapa orang bisa jadi pemenang? Karena dia terikat pada Kristus, tidak bisa dipisahkan dari Kristus. Masalah apapun yang datang tetap mengatakan, Yesus engkau segalanya bagiku. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jadi tidak bisa dipisahkan dari Kristus. Jadi orang-orang yang terikat pada Kristus tidak akan pernah mengalami kekalahan, selalu akan jadi pemenang, amin. Maka dikatakan di firman Tuhan yang lain, Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya, ranting-rantingnya. Ada dua hal di dalam ranting. Ranting yang tidak berbuah, ya katakan apa? You and I. Itu berarti apa? Itu berarti apa? Dibuang, terpisah dari Kristus. Saya mau tanya, kalau sudah terpisah dari Kristus, dipotong terpisah dari Kristus, kira-kira diapain? Dibakar. Mungkinkah dia setelah jadi kayu api bisa berbuah? Tidak bisa. Jadi orang yang tidak terikat lagi dengan Kristus, yang menjauh dari Kristus, jangan harap bisa berbuah, jangan harap bisa jadi pemenang, amin. Makanya ikatkan diri kita dengan Kristus, terikat. Kalau tidak beribadah rasanya ada yang kurang, gelisah, itu berarti dia terikat dengan Kristus, amin. Kalau nggak pelayanan rasanya ada yang
Ibadah tidak ibadah, biasa saja. Pelayanan atau tidak pelayanan, biasa saja. Ini sudah kebal ini. Ini sudah mati rasa. Kalau sudah seperti itu ciri-cirinya. Itu ciri-cirinya sudah mau melepaskan keterikatan dengan Kristus. Kalau kita lepas keterikatan dengan Kristus, bahaya. Firman Tuhan berkata, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, siap menerkam. Orang-orang yang lepas dari ikatan dari Kristus, itulah yang menjadi inceran iblis. Tapi kalau kita masih terikat dengan Kristus, iblis tidak berani untuk ganggu. Bahkan mendekatinya saja pun iblis tidak berani. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau mau jadi pemenang, ingatlah pengorbanan Yesus untuk kamu. Jangan sia-siakan, karena ada satu sosok yang berkorban, yang mengangkat kita dari lumpur dosa, menjadikan kita jadi pemenang. Dan ingatlah, tidak ada yang bisa membela engkau. Jangan andalkan uangmu, jangan andalkan jabatanmu, jangan andalkan titelmu S1, S2, S3, S lilin, S doger. Jangan andalkan itu, tapi andalkan Yesus menjadi pembela. Amin. Maka engkau pasti jadi pemenang. Dan kalau mau jadi pemenang, terikatlah pada Kristus. Ikatkan dirimu pada Kristus. Jangan biarkan Kristus meninggalkan engkau, dan jangan pernah meninggalkan Kristus. Hidup kita tentunya tetaplah berjalan. Kita ada bukan hanya untuk hari ini, masih ada hari esok, lusa, dan seterusnya. Amin. Amin. Atau ada yang mau mengangkat tangan mengatakan, aku sudah sampai hari ini aja? Ada yang berani? Ada yang berani angkat tangan? Ada, sudahlah Tuhan, sampai hari ini aja. Ada yang berani? Tidak tahu? Masih mau menjalani hidup? Amin. Masih indah tahun 2019? Masih mau menyeberang ke tahun 2020? Amin. 2030? Amin. Terserah Tuhan Yesus saja. Amin. Iya. Mau sampai ke usia anugerah atau nanti dapat usia bonus, terserah Tuhan. Tapi mintalah supaya Tuhan kenyangkan dengan umur yang panjang. Usia dikenyangkan dengan usia. Artinya apa? Walaupun nanti sudah menjadi kakek nenek, tapi tetap sehat. Amin. Jadi jangan mau hanya umur panjang, tapi dikenyangkan dengan umur panjang. Artinya apa dikenyangkan dengan umur panjang? Umurnya panjang, kesehatannya juga panjang. Amin. Iya. Kalau usia panjang sampai 100 tapi sakit-sakitan, mendingan dipanggil Bapak. Amin. Iya kan? Iya. Maunya panjang umur dan sehat. Puji Tuhan. Amin. Jadi tidak ada yang mau apa? Tanda tangan malam ini tidak ada kan? Nah, kita masih panjang umurnya. Amin. Iya. Jadi tentunya hidup kita akan tetap berjalan ke depan. Jadi jalanilah hidup bersama dengan Yesus. Jalani hidup bersama dengan Yesus supaya siap jadi pemenang atau lebih dari pemenang? Lebih dari pemenang. Ingat, bilang kau saat ini sudah menang. Semua yang hadir di sini adalah pemenang. Karena saya lihat dari belakang sampai ke depan, tak ada satupun di sini yang gak percaya Yesus. Amin. Amin. Biasa di rabu-rabu biasa ada minimalnya 1 atau 2 orang yang belum percaya Yesus dan hadir di tempat ini, duduk di kursi. Jadi saya akan kasih firman spesial bagi dia. Tapi malam ini firmannya nggak ada firman spesial untuk yang belum percaya Yesus, tapi firmannya adalah firman-firman yang keras. Karena di sini semua sudah jadi pemenang. Hanya dipersiapkan untuk lebih dari pemenang. Jadi bila sudah menang, lanjutlah untuk lebih dari pemenang. Kita kembali kepada Roma 8 ayat 37, dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini ayat intinya buat kita malam ini. Kita dipersiapkan Tuhan bukan hanya jadi pemenang, tapi lebih dari pemenang. Jadi jangan pernah puas hanya mendapat nilai baik, tapi harus mendapat nilai yang terbaik. Respon kita terhadap hidup yang kita jalani ini yang tentunya banyak tekanan, banyak persoalan, banyak sekali
beban hidup, respon kita menentukan apakah kita bisa meraih janji Tuhan yang namanya lebih dari pemenang. Jadi respon kita. Dan seseorang anak terkasih yang baru saja lahir, saya senang sekali dengan ucapannya. Saya percaya dalam nama Yesus dia menjalaninya dengan apa yang dikatakan. Dia katakan, "Bu, saya lagi belajar mencintai proses." Wow, mantap sekali. Mantap. Dia tidak mengatakan saya lagi belajar mencintai suami saya lagi belajar mencintai orang di dekat saya lagi belajar mencintai uang, saya lagi belajar mencintai pujian, saya lagi belajar mencintai hal yang baik-baik. Enggak. Dan dia katakan, saya lagi belajar mencintai proses. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, proses jauh lebih berharga daripada hasil. Jadi makanya hidup ini nggak ada yang instan, hanya Indomie saja yang instan. Tapi hidup ini tidak instan. Rela bayar harga dalam proses yang Tuhan izinkan akan menghasilkan lebih dari pemenang. Contoh seperti pemain musik kita, dia tidak begitu lahir langsung bisa main musik. Benar apa enggak? Benar. Di situ lahir langsung bisa main keyboard. Ya, Anda pasti rela bayar harga, belajar dulu, baru bisa. Ada pernah di Tangerang salah seorang anak Tuhan bilang sama saya, "Bu, saya ingin bisa memain keyboard, Bu." "Oh, puji Tuhan kamu ada ketergerakan di situ." "Ya, dalam nama Yesus Tuhan kasih kamu talenta karunia bermain musik." Saya bilang, "Enggak, Bu, saya minta didoakan Ibu." "Didoakan apa?" Anak remaja ini. "Didoakan apa sayang?" Dia bilang, "Tolong doakan saya supaya segera saya bisa main musik, terutama keyboard." "Ya, nanti Ibu doakan, tapi kamu belajar." "Loh, katanya segala sesuatu bisa Tuhan lakukan." "Ibu tumpang tangan doakan, habis itu saya pegang keyboard, saya langsung bisa." "Loh, suruh hamba Tuhan kok jadi dukun juga tidak bisa." Tuhan Yesus juga bukan tidak bisa, tapi Tuhan Yesus tidak mau melakukan sesuatu yang konyol. Nggak bisa, saya bilang harus belajar. Lah, katanya Tuhan Yesus bisa melakukan apapun. Ya, Tuhan Yesus bisa membuat apapun, termasuk membuat kamu mengerti. Mengertilah bahwa butuh proses, kamu harus belajar. Tapi saya dia tidak tertawa, tapi memang itulah pengertiannya dia. Jadi pemahaman tentang firman masih kurang. Jadi artinya apa? Untuk segala sesuatu butuh perjuangan, karena hidup ini adalah perjuangan. Tapi gimana supaya kita berhasil dalam menjalani perjuangan? Ditentukan oleh respon kita. Amin. Respon yang baik menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi respon yang negatif menghasilkan sesuatu yang negatif. Maka coba lihat. Sesama kita mungkin di dalam ini tidak ada, di luar sana coba lihat. Kalau yang biasa respon dalam hidupnya negatif, auranya negatif, benar apa enggak? Iya. Tapi orang yang biasa responnya positif, auranya positif, enak, ngobrol sama dia enak. Tapi kalau orang yang responnya negatif, Anda mau ngelucu, lelucon, bahkan si Sule ada di depannya dia tidak tertawa. Terlampau mahal buat dia tertawa. Karena buat dia hidup ini berat. Karena semua beban di dunia ini ditaruh di pundaknya dia. Maka dia berat untuk senyum. Kenapa? Hidupnya sudah negatif. Mungkin kalau diperiksa darahnya pun sudah tidak merah lagi. Sudah pahit mungkin ya. Warnanya mungkin sudah tidak merah. Jadi apapun yang kita jalani dalam hidup ini ditentukan oleh respon kita. Termasuk dengar firman Tuhan malam ini. Engkau mau terima rema firman Tuhan, tergantung pada responmu. Ketika engkau melihat yang di depan ini adalah buyuli, maka engkau tidak akan terima rema dari Tuhan. Tapi ketika engkau melihat, saya lihat ada Yesus di mimbar, maka engkau akan terima rema dari Tuhan. Amin. Rema itu spesial dan diberikan kepada orang yang spesial. Ada orang seperti lagunya Litora, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, sedihnya. Kenapa? Bolak-balik datang ke tempat ibadah, bolak-balik datang ke gereja.
perubahan hidup. Karena apa? Dia datang bawa beban, dia pulang bawa beban. Karena tidak pernah terima rema dari Tuhan. Karena responnya dia negatif. Duduk saja sudah mulai dia jadi penonton. Habis itu nanti berubah jadi juri. Benar apa enggak? Pernah lihat orang seperti itu? Ketika jadi penonton, orang nyanyi dia diam saja. Tapi jadi penonton yang budiman. Ketika dengar firman Tuhan, dia jadi juri. Dia bilang, coba lihat. Lihat. Coba lihat. Bu Yuli berdiri, coba lihat. Kayaknya nggak ada 1 meter deh. Kok pendek ya? Gitu. Nah, mulai toh. Habis itu, nah Bu Yuli ngomong seperti itu, pasti menyindir saya ini. Nah, negatif lagi. Ketika dia duduk, wah, ada alasan, tapi dia saat ini tidak ada di sini. Dan katanya sudah siap untuk lahir baru. Kita berdoa. Dia katakan apa? Bu Yuli, pernah sempat. Saya bilang, Bu Yuli begitu kok, saya bisa lebih dari Bu Yuli. Wah, saya. Nah ini apa? Auranya sudah negatif. Maka dipastikan dia keluar dari ruangan ini gak dapat apa-apa. Jadi ditentukan oleh respon kita. Jadi kalau mau mendapat rema dari Tuhan, berikan respon yang positif terhadap apapun yang kau hadapi dalam hidup ini. Jadi respon kita terhadap tekanan hidup pun menentukan apakah kita bisa meraih janji Tuhan untuk lebih dari pemenang. Dikatakan di ayat 36 Roma 8 ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Artinya Tuhan demi mengikut engkau, demi mengiring engkau, demi supaya tetap setia kepada engkau, ada banyak hal yang kualami dalam hidup ini. Ada tekanan, ada persoalan, ada masalah. Bahkan aku dipandang sebelah mata, bahkan aku dikata orang yang mungkin dikatakan kurang waras karena hari Senin ibadah, Selasa ibadah, Rabu ibadah, Kamis ibadah, Jumat ibadah, Sabtu ibadah, Minggu ibadah. Katanya kamu lebih dari malaikat. Sampai penilaian seperti itu. Tapi akulah jalani itu dengan alasan karena aku tahu aku mau meraih janji berkat Tuhan, aku lebih dari pemenang. Jadi meresponinya pun meresponi yang negatif, hasilnya tidak akan bisa jadi lebih dari pemenang, bahkan jadi pemenang pun tidak bisa. Tapi kalau responnya positif, bukan hanya jadi pemenang, bahkan bisa jadi lebih dari pemenang. Pemenang seperti kita yang hadir di ruangan ini adalah pemenang. Kalau kita berhenti pada titik kegagalan, kalau mau meraih kemenangan maksudnya, kalau berhenti pada titik kegagalan akan gagal menjadi pemenang. Tapi kalau mau jadi pemenang, latih diri dan kuasai diri. Jadi selain dari respon kita, respon yang positif, kita belajar melatih diri untuk jadi pemenang. Saya pernah katakan kepada kita semua, termasuk saya katakan di rumah juga seperti itu. Dari dulu, anak-anak saya katakan apa? Kalau mau jadi orang kaya, perlu belajar apa enggak? Ya, perlu belajar. Tapi apa yang perlu kita belajar? Kita masuk pada kehidupan sehari-hari. Apa yang perlu belajar? Belajar hidup prihatin. Amin. Mau jadi orang kaya, tidak perlu belajar, tapi belajar hidup prihatin. Orang yang mau belajar hidup prihatin akan menjadi lebih dari orang kaya, yaitu hidup berkelimpahan. Ada banyak orang ketika hidup berkelimpahan, banyak harta, ya baik-baik saja. Ketika suatu saat Tuhan izinkan bangkrut, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Akhirnya dia seperti orang yang rela mati daripada masuk ke dapur masak, karena tidak biasa masak. Yang biasanya pembantu yang masak, tiba-tiba dia yang masak tidak bisa, akhirnya dia tidak makan, karena nggak bisa belajar hidup prihatin. Tapi ada orang
juga, jadi orang kaya oke. Hidup prihatin oke, tetap bisa. Nah ini contoh-contoh orang yang siap jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ada satu hamba Tuhan cerita ke saya, ketika suatu hari Tuhan izinkan hanya satu Indomie, satu aja Indomie di rumahnya. Sementara dia punya anak 2, istri lagi dengan dia. Satu Indomie diapain? Satu biji Indomie. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dimasak separuh-separuh. Dimasak separuh, dia kasih makan anaknya. Terus ketika anaknya nanya dia, loh, kok papa sama mama tidak makan? Dia bilang, udah tadi udah kenyang, udah makan. Tapi yang suruh makan anak-anaknya. Hanya satu bungkus Indomie. Sorenya dimasak lagi yang separuh lagi, dikasih airnya banyak, dikasih anaknya makan. Jadi nggak anaknya makan? Jadi dari situ dia belajar hidup prihatin. Tapi saya mengatakan orang ini jangan setia dengan keadaan seperti itu, bertindak. Amin. Karena Tuhan tidak pernah izinkan anak-anaknya berkekurangan. Artinya maksud saya di sini kita belajar hidup prihatin adalah jangan Senin Kamis begitu dapat segitu habis. Begitu saya lihat di sekitar kita di Jogja ini, satu keluarga 5, motornya ada 6. Coba, ini nggak belajar hidup prihatin. Padahal apa? Beras di rumah belum ada, tapi motornya ada 6. Semuanya suaranya gini, dit gitu. Berarti di kredit. Stres lah dia bayar kreditannya 6 motor, ya kan? Nah ini nggak belajar hidup prihatin. Mungkin 2 motor bisa, ya enggak? Yang adiknya berangkat sekolah dianterin, ya kan? Jadi motor 2 cukup. Jadi uang yang lain bisa ditabung. Belajar hidup prihatin. Itu namanya kita meresponi tekanan hidup, meresponi keadaan yang kita alami. Menjadi pemenang, latih diri, berlatih untuk siap jadi pemenang. Berlatih untuk mengatur keuangan yang ada, berlatih untuk makan seperti orang yang hidup dalam keprihatinan supaya sisa uang bisa ditabung. Belajar juga untuk kuasai diri. Nggak kalau keluar rumah apa aja dibeliin, yang nggak penting juga dibeli. Orang-orang seperti itu akan siap jadi pemenang. Dan kalau mau jadi pemenang, ketika mengalami kegagalan, jangan berhenti di titik kegagalan. Bangkit. Gagal 1 kali, bangkit 10 kali. Amin. Dan orang yang lebih dari pemenang adalah orang yang tidak berhenti di titik kemenangan. Ada orang kalau sudah menang, sudah puas, terus tidak melakukan apa-apa lagi. Maka dikatakan oleh istilah-istilah di luar sana dikatakan untuk meraih kemenangan itu gampang, tetapi mempertahankan sulit. Jadi orang yang bisa mempertahankan kemenangan, itulah yang disebut dengan lebih dari pemenang. Jadi dia juara 1 tidak cukup 1 kali, tapi seterusnya sampai selama-lamanya jadi juara 1. Amin. Nah, sekarang kita masuk kepada firman Tuhan yang tadi yang di ayat 37 itu dikatakan bahwa kita dipersiapkan Tuhan untuk lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih dari pemenang. Bagaimana supaya saya menjadi orang-orang yang tidak sekedar menang tapi lebih dari pemenang? Percayakah kita? Seperti lagunya Chrisye berkata, ini sering saya nyanyikan, tapi hanya 1-2 baris, karena itu saja yang saya hafal. Tak selamanya mendung kelabu. Amin. Percaya? Percaya kan? Percaya tak selamanya mendung itu kelabu? Berarti mendung nanti warnanya jadi apa? Merah? Jadi hijau? Jadi warna apa? Percayakah kalau hari ini seperti ini, besok akan lain? Percayakah kalau di menit yang lalu seperti itu, menit ini berbeda? Amin. Anda berarti terima rema dari Tuhan. Amin.
percaya. Percaya itu apa? Percaya itu apa? Percaya itu apa? Percaya sama artinya dengan apa? Satu kata? Iman. Iman itu apa? Iya, dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Berarti percaya walau tidak melihat. Amin. Percaya. Untuk itu apa yang Anda harus lakukan? Saya akan mengadakan satu peragaan buat kita malam ini sebelum saya akhiri firman Tuhan. Saya mau minta seseorang ke depan. Mungkin Mbak Vera. Kok saya jatuh cinta sama Mbak Vera? Mbak Vera. Di sini ada Mbak. Ya. Lebih dari pemenang. Untuk lebih dari pemenang butuh iman. Orang yang percaya, orang yang beriman. Itu yang Tuhan persiapkan untuk lebih dari pemenang. Amin. Saya punya uang 1000-an. Bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Tapi enggak bisa dilihat dari apa? Nominalnya, ya enggak? Ya kan? Kalau saya kucak-kucak pun begini, ya enggak? Tetap 1000. Saya kucak 2 kali, tetap 1000. Ya enggak? Iya kan? Jadi dilihat dari apa? Nominal. Gimana kalau saya kasih ini sama Mbak Vera? Terima kasih, puji Tuhan. Loh, saya ada ini juga cukup jelek. Ya kan, 2000 kan? Gimana kalau saya kasih sama Mbak Vera? Cukup seperti itu kan? Puji Tuhan. Nah, gimana saya kasih ini nilai yang nominal lebih tinggi? Kalau ini gimana? Kalau yang ini gimana? Kalau yang ini bagaimana? Puji Tuhan. Itulah definisi dari lebih dari pemenang. Tahu bersyukur. Silakan duduk Mbak Vera. Itu jadi milik Mbak Vera. Ya. Jadi mau lebih dari pemenang? Maafkan saya, yang merah tidak ada. Nah, itu akan Anda dapatkan nanti setelah keluar dari ruangan ini. Itu modal. Ya, kasih modal sama Tuhan Yesus. Ya, mau lebih dari pemenang? Amin. Mau lebih dari pemenang? Amin. Mbak Vera sudah ada modalnya, makan B2. Amin. Amin. Oke. Jadi kalau mau lebih dari pemenang, ya, kuncinya adalah makan B2. Jadi yang nggak bisa makan B2 rugi. Biar saja memang firmannya itu unik-unik. Ada muka-muka yang penuh dengan keraguan. Ya, benar. Maka Mbak Vera saya kasih modal, Tuhan kasih modal, bukan saya. Tuhan kasih modal untuk siap makan B2. Mbak Vera ini dari seberang. Tadinya Mbak Vera pakai jilbab selama 16 tahun. Ya, jadi walaupun tadinya 16 tahun pakai ini, makanlah B2, amin. Maka Anda lebih dari pemenang. Ya, kita baca Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12. Salah seorang bacakan buat kita semua. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Iya. Bersukacitalah dalam pengharapan, karena mendung itu tak selamanya gelap. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Jangan katakan, aku tekun berdoa. Aku punya jadwal doa. Aku punya jadwal doa puasa. Bahkan dalam 7 hari saya puasanya 6 hari. Cuma 1 hari saya bebas makan apapun. Jadi saya tekun berdoa puasa. Tapi ketika menghadapi suatu persoalan, dia habis tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri. Dia katakan apa? Oh ya nasib ya
nasib. Padahal dia mengatakan dia tekun berdoa. Dari tekun berdoa, tekun beribadah, setia sama Tuhan harus ada dampaknya. Dampaknya adalah muncul muka-muka yang penuh dengan ucapan syukur. Amin. Orang yang bersyukur menerima apa firman Tuhan yang 2 bulan lalu, menerima apa adanya. Tadi persembahan pujian berkata apa? Akan Tuhan buat indah pada waktunya. Apa yang ada sekarang ucap syukur. Dikasih uang 1.000 mengucap syukur, naik jadi 2.000. Dikasih 2.000 bersyukur, naik jadi 5.000. Naik lagi jadi 10.000. Nominal di atas 10 berapa? Naik 20.000. Bersyukur lagi dengan keadaan yang sekarang, naik menjadi 50.000. Bersyukur lagi, datang yang merah. Bersyukur lagi, Tuhan bilang, kamu bukan akan jadi jutawan, tapi milioner. Di atas milioner apa? Milioner. Wah, itu ngarang itu istilahnya. Uangnya triliunnya. Jadi semakin bersyukur, semakin naik berkatnya. Jadi kalau mau jadi pemenang, makan B2. B yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku, sembah kau Tuhan. Jadi kalau mau jadi pemenang, syaratnya gampang, makan B2, tapi bukan BABI. B-nya 2. B yang pertama bersyukur. Karena dikatakan firman Tuhan, bersukacitalah. Orang yang bersukacita di dalam dirinya ada kandungan ucapan syukur. Jadi miliki kandungan ucapan syukur. Jangan mengandung hal-hal yang jorok. Pikirannya hanya hal-hal yang jorok. Pornografi. Apalagi? Kesombongan, keserakahan, dengki, dendam. Itu yang ada di hati orang di luar sana. Tapi kalau yang ada di sini, apa? Kandungan di dalam dirinya alias perbendaharaan dalam dirinya adalah sikap hati yang bersyukur. Bersyukur artinya yaitu menerima apa yang ada. Halo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada satu anak Tuhan berkata ke saya, Bu, saya ada sesuatu ini. Saya mau gunakan ini, boleh apa enggak? Lalu saya katakan, untuk apa? Dia bilang, untuk usaha, Bu. Oh, untuk usaha? Sudah jelas kan? Seperti firman Tuhan berkata, kalau engkau melakukan sesuatu, duduk dulu buat perencanaan. Dia katakan, iya Bu, saya sudah bikin perencanaan. Oke, boleh apa enggak Bu? Oh boleh. Apa yang dilakukan? Ada di tangannya satu kertas yang namanya BPKB. Boleh saya sekolahkan Bu? Sekolahkan, enggak apa-apa. Karena akan menghasilkan sesuatu. Jadi enggak apa-apa. Amin. Tapi kalau engkau sekolahkan BPKB-mu hanya untuk beli HP, konyol. Engkau sekolahkan BPKB-mu hanya beli baju, konyol. Sekolahkan BPKB-nya supaya bisa pergi wisata ke luar negeri, konyol. Itu namanya gali lubang, itu lubang. Nah, saya mau arahkan hati dan pikiran kita kepada yang saya katakan tadi. Hiduplah apa adanya, ucap syukur yang ada. Jangan karena ingin sesuatu yang lebih sampai engkau hutang sana, hutang sini, hutang sana, hutang sini. Lalu biar itu tidak ada masalah, demi masalah baru datang berlutut di kaki Tuhan, Tuhan bayar hutangku. Kata Tuhan, kau yang berhutang, kenapa kau yang bayar? Tanggung jawab. Tapi kalau itu di masa lalu, kata Tuhan, aku memaklumi. Amin. Sekarang yang baru, yang lama sudah berlalu. Jangan lagi diulangi ke depan.
perbaiki gaya hidup kita, sikap hidup kita, tindakan hidup kita. Amin. Hiduplah apa adanya, itu tandanya bersyukur. Baru nanti Tuhan siap jadi pembela. Tuhan yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Mau bayar hutang, Tuhan sediakan. Untuk makan minum, Tuhan sediakan. Untuk kehidupan ke depan, masa depan kita, Tuhan sediakan. Amin. Jadi kalau mau lebih dari pemenang, yang hidupnya tidak susah, tidak pusing sampai tidak bisa tidur gara-gara hutang, supaya tidak seperti itu, tapi supaya jadi pemenang, makan B1 yang pertama, yaitu bersyukur. Orang bersyukur selalu bersuka cita, selalu panjang sabarnya menantikan janji Tuhan. Jangan ambil jalan pintas. Seperti Abraham kan membuat jalan pintas, akhirnya masalah sampai sekarang, ya kan? Kalau coba dia sabar dulu menantikan anak perjanjian, anak pewaris, yaitu Ishak, ya kan? Tidak akan muncul si Is yang lain. Tapi dia cari solusi sendiri. Dia cari jalan pintas. Jadi kita jangan cari jalan pintas. Selalulah panjang sabar. Ganti namanya jadi Bu Sabar atau Pak Sabar. Dan dikatakan firman Tuhan, selalu berdoa. Doa orang benar besar kuasanya. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan kecuali berdoa, karena tidak ada yang bisa mengalahkan doa. Doa bisa mengubah segala sesuatu. Seperti yang dikatakan pujian, sebab doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekeliling kita, ada di luar kita, kemampuan kita tidak bisa kita kendalikan, tapi doa bisa mengubah segala sesuatu, ya kan? Jadi orang yang bersyukur senang berdoa, selalu berdoa. Tidak dikatakan berdoa, tetapi selalu. Kata selalu itu mengandung kata apa? Terus menerus. Jangan kadang-kadang berdoa, kadang-kadang tidak. Amin. Jadi marilah ambil satu tindakan iman, yaitu dengan sikap bersyukur, yaitu selalu bersuka cita, sabar menantikan janji Tuhan, dan selalu berdoa. Itu B1. Sebelum kita masuk B2, Mas Ponco mau angkat satu pujian. Katanya mau nyanyi dia, kok nggak jadi. Nah, jadi intinya bersyukur. Setelah selesai firman ini nanti sama tim musik mau angkat satu pujian yang intinya doa bisa mengubah segala sesuatu. Amin. Mau lebih dari pemenang, bersyukur. Yang kedua, Markus 11 ayat 23 sampai 24. Markus 11 ayat 23 sampai 24. 11 ayat 23 sampai 24, salah seorang baca. Markus 11 ayat 23 dan 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Ini kelihatannya simple, tapi menjalaninya berat kalau tidak bersama dengan Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, maka dia akan beranjak. Jadi kita bisa memindahkan gunung. Amin. Di satu ketika saya ada di satu ibadah keluarga, saya katakan kita bisa memindahkan gunung. Kaget. Saya katakan,
Ya, kita bisa pindahkan gunung. Pak Sultan tidak bakalan marah kalau gunung yang di Jogja kita pindah, men. Gunung yang mana kita pindahin? Persoalan. Wah, gunung persoalan. Bukan gunung yang di Merapi sana, men. Terkadang kita melihat persoalan kita begitu tinggi ya, melebihi gunung tingginya. Tapi firman ini berkata, kalau engkau mengatakan gunung ini beranjak, dia beranjak. Tapi dengan iman. Jadi, kalau mau jadi pemenang, tunjukkan dirimu bahwa engkau orang beriman. Beriman berarti percaya walaupun belum melihat. Sebenarnya alam roh kita sudah melihat berkat itu, tapi mata jasmani kita belum melihat. Jadi mata jasmani kita ini diperintahkan oleh Tuhan percaya bahwa doamu sudah dijawab. Amin. Toh, aku belum lihat Tuhan, sudah engkau sudah lihat. Manusia rohmu sudah melihat, hanya manusia dagingmu belum melihat. Nah sekarang, ingat firman Tuhan dikatakan apa? Roh penuh nurut, daging lemah. Jadi rohmu akan memerintah dagingmu untuk berkata, aku percaya, doaku sudah dijawab. Amin. Jadi mata jasmani kita ini adalah kedagingan. Dia hanya mempercayai sesuatu yang dilihat mata. Tapi mata rohani kita sebenarnya melihat. Walaupun berkat itu belum ada di tangan, tapi mata rohani kita sudah melihat. Itu yang membuat kita jadi beriman. Itu yang membuat kita tetap setia sama Tuhan. Karena mata rohani kita sudah melihat berkat yang akan Tuhan sediakan buat kita. Jadi beriman itu berarti jangan bimbang, jangan khawatir. Ingat, kalau sudah engkau berdoa, berarti sudah serahkan semua persoalan pada Yesus. Jadi jangan pikul-pikul lagi beban. Amin. Amin. Sudah berdoa habis itu bilang ini, ya mungkin enggak sih ya. Bisa enggak Tuhan jawab? Aduh gimana ya? Nanti mau makan apa ya? Aduh, mungkin enggak usaha saya bisa maju ya? Mungkin enggak sih saya bisa mengalami kemajuan? Mungkin enggak persoalan saya bisa selesai? Masih mengatakan mungkinkah, padahal dia sudah berdoa. Berarti doanya tidak disertai dengan iman. Jadi Tuhan mengajar kita menjadi orang yang beriman, yaitu yang percaya walaupun belum melihat. Tuhan mengajar kita menjadi orang beriman yang selalu memperkatakan kata-kata iman. Tuhan mengajar kita menjadi orang beriman yang selalu tindakannya adalah tindakan iman. Orang yang tindakannya tindakan iman, dia tidak diatur oleh keadaan, amin. Tapi dia yang mengendalikan keadaan. Contoh, hanya pusing-pusing sedikit, dia kendalikan keadaan itu, tetap datang beribadah. Itulah tindakan orang beriman. Mungkin kosong kantong, dia tidak berkata, aduh aku lagi gak punya uang, aku gak bisa pergi ibadah. Enggak. Dia kendalikan keadaan itu, dia ambil tindakan apa? Bensin kosong, tinggal WA seseorang, tolong dong jemput aku. Itu tindakan iman. Orang seperti itu pasti akan lebih dari pemenang, amin. Karena ada usaha, ada action, ada tindakan untuk siap jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jadi kalau engkau mengatakan engkau orang beriman, perkataanmu pasti perkataan iman, amin. Kalau engkau mengatakan engkau orang beriman, tindakanmu pasti tindakan iman. Bukan tindakan orang konyol, bukan tindakan orang yang minta belas kasihan, bukan tindakan orang yang putus asa, tetapi tindakannya tindakan iman. Dia berkata, kesusahan sehari, cukuplah sehari, amin. Ya. Jadi serahkan semua persoalan pada Yesus, jangan pikul-pikul lagi beban. Percayakan semuanya pada Yesus, amin. Seperti ada satu ilustrasi di Sumatera, orang di transmigrasi lewat bis, naik bis dia, apa yang dilakukan? Dia punya barang, terus bisnya berhenti, ayo bu naik ke bis. Nah orang di Sumatera tidak seperti di Pulau Jawa, tidak seperti di Jogja. Kalau orang di Jogja bawa beban ditaruh di sini, ya enggak? Maka banyak orang di sini yang sedikit rada-rada
bungkuk. Tapi kalau di Sumatera beban itu kalau ibu-ibu juga pergi inang-inang pergi ke pasar belanja, itu bebannya taruh di kepala. Nah, jadi belanjaannya nanti begini jalan di kepala. Maka orang sana mungkin agak sedikit rada-rada pendek ya. Jadi ini ditaruh di kepala, ya kan? Nah, di situ naik bis, dia orang transmigrasi sekali sebulan ke kota. Dia panggil bisnya berhenti. Di situ naik bis, dia duduk. Apa yang dilakukan ketika duduk? Bebannya tetap di kepala. Supirnya bilang, "Bu, turunkan aja." Enggak. Karena dia bilang, "Ayo Bu, taruh di situ." Enggak. Biar di sini. Tahu kenapa dia katakan begitu? Karena apa? Bayar 2 kali. Takut bayar 2 kali. Padahal dianya dengan barangnya itu udah satu paket, satu tiket bayarnya. Dia taruh tetap di kepala. Kurang lebih seperti itu kita. Sudah berdoa serahkan pada Yesus semua persoalan, tapi masih dipikul-pikul. Amin? Tidak amin. Saya lihat muka-muka orang yang memikul beban di sini siapa saja. Apapun keadaanmu itu tidak penting. Tapi apakah engkau sudah berdoa? Amin? Dan apakah engkau mengimani doamu? Kalau engkau mengimani doamu, mukamu tidak akan cemberut, tapi mukamu selalu sukacita. Amin. Jadi kalau mau jadi lebih benar dari pemenang, hanya 2 syaratnya. Makan B2. B yang pertama, bersyukur dan bersyukurlah. Dan yang kedua, imani, yaitu beriman. Beriman artinya ada kata kerjanya, beriman. Bukan hanya iman. Tindaki imanmu dengan menjadi orang beriman. Buktikan. Bersyukur dan bersyukur. Apa yang ada di hadapanmu sekarang? Apa yang ada dalam hidupmu? Bersyukur. Kalau engkau bersyukur dengan apa yang ada padamu, Tuhan berkata, dipercaya berkat kecil, diberikan berkat besar. Kalau engkau dipercaya dalam perkara kecil, akan Tuhan beri perkara yang lebih besar. Jadi kalau dikasih berkat sekarang hanya makan tempe tahu, ucap syukur. Besok makan bistik. Amin. Dipercayakan anak, bersyukur. Rawat anak, jaga anakmu supaya menjadi orang yang sukses. Dia akan menyenangkan hatimu. Amin. Dipercayakan suami, jaga suamimu. Doakan dia, bukan dengan jaga pegang-pegang. Bayar harga, engkau rela setia sama Tuhan supaya Tuhan menjaga suamimu. Amin. Jadi dia nggak ini dicolong sama kuntilanak di luar. Amin. Amin. Kalau sayang sama istrimu, bawa dia datang sama Tuhan. Supaya apa? Engkau terima berkat Tuhan bersama-sama. Kalau kau sayang dengan dirimu, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Artinya apa? Engkau kuat ibadah 2 jam, datang ibadah. Amin. Amin. Tuhan tidak minta 5 jam, 2 jam tahan, datang 2 jam ibadah. Kalau engkau mengasihi dirimu, kasihi Tuhan Allahmu. Tetapi kalau engkau tidak mengasihi Tuhan Allah, bagaimana mungkin engkau mengasihi dirimu sendiri? Jadi dikatakan firman Tuhan, bersyukur dan beriman. Itu saja, maka engkau lebih dari pemenang. Apa pergumulanmu saat ini? Tuhan tahu. Tuhan berkata, dikatakan oleh Tuhan pada kita, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Juga di firman lain dikatakan, bagi setiap orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Keadaanmu yang sekarang tidak akan sama dengan besok. Besok akan lebih baik daripada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Siapkan dirimu menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang dan selalu mengandalkan Tuhan.